da da da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Pengertian subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari SKN, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan yang efektif dan melibatkan semua komponen atau elemen yang ada, yakni pemerintah swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, penggalian informasi yang akurat dan tepat dapat dipertanggungjawabkan merupakan sumber utama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Tujuan subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan adalah terwujudnya kebiasaan sesuai dengan kebutuhan berfungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil digunakan, akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk manajemen keselenggaranya membangun dan kesehatan digunakan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kebijakan kesehatan merupakan pedoman yang menjadi acuan bagi semua pelaku pembangunan kesehatan, baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan memperhatikan kerangka desentralisasi dengan otonomi daerah. Kebijakan kesehatan pada hakikatnya adalah serangkaian aturan yang dapat berupa kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan kesehatan. Adapun salah satu contoh dari kebijakan kesehatan yaitu kebijakan pencegahan penyakit tidak menular. Kebijakan ini fokus pada pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Hal ini dapat melibatkan promosi gaya hidup sehat seperti diet seimbang, olahraga teratur, penghindaran merokok, dan pengurangan konsumsi alkohol. Kebijakan ini juga dapat mencakup regulasi terkait makanan. Administrasi kesehatan adalah suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian, dan penelitian terhadap sumber dan tata cara dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan terhadap kesehatan, perawatan kedokteran, serta lingkungan yang sehat dengan jalan menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang ditujukan kepada perseorangan, kelompok, keluarga, ataupun masyarakat. Kemudian beberapa unsur pokok administrasi kesehatan. Yang pertama yaitu input. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah proses. Proses adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu output. Output adalah hasil dari suatu pekerjaan administrasi. Kemudian yang keempat yaitu dampak. Dampak adalah akibat yang ditimbulkan oleh keluaran. Dampak dari administrasi kesehatan adalah makin meningkatnya derajat kesehatan. Penerapan administrasi kesehatan pada dasarnya tidak bermaksud untuk mencari keuntungan. Administrasi kesehatan sebagai sebuah ilmu yang dimasukkan ke dalam kelompok administrasi publik, bukan administrasi niaga. Kemudian yang kelima yaitu sasaran. Sasaran adalah kepada siapa upaya administrasi kesehatan tersebut ditujukan. Untuk administrasi kesehatan, sasarannya adalah perseorangan, kelompok, dan masyarakat. Hukum kesehatan. Hukum kesehatan ialah rangkaian pengaturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik.
Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani atau mental dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dan catatan penyakit dan kelemahan. Misalnya hukum kedokteran dan medis. Hubungan pasien antara dokter adalah hubungan seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkan dan orang yang membutuhkan pengobatan. Kemudian yang kedua yaitu hukum rumah sakit. Jadi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sistem informasi kesehatan, di mana sistem informasi kesehatan adalah sebuah tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Adapun contoh dari sistem informasi kesehatan yang ada yang berbasis manual dan berbasis komputer, yaitu yang pertama sistem informasi rekam medis yang masih manual atau belum berbasis IT, atau informasi yang masih menggunakan kertas dalam melakukan rekam medis pasien saat akan melakukan pendaftaran ataupun melakukan pengobatan. Yang kedua yaitu sistem informasi kesehatan yang melakukan pendaftaran pasien baru berbasis komputer, di mana hasil dari rekap medis dari pasien biasa disimpan dalam komputer atau semacam data penting dari pasien yang melakukan pengobatan bisa direkap menggunakan komputer. Sumber daya manajemen kesehatan. Nah, sumber daya manajemen kesehatan di sini meliputi sumber daya manusia, sarana, prasarana, standar, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Nah, sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini ialah tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. Kemudian sarana. Sarana ialah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, salah satunya yaitu puskesmas. Kemudian prasarana. Prasarana di sini ialah alat penunjang bagi terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan yang terdiri dari alat transportasi dan alat-alat kesehatan lainnya. Kemudian standar. Nah, standar dalam kesehatan ini biasa disebut sebagai standar pelayanan minimal atau biasa disingkat sebagai SPM. Nah, standar pelayanan minimal di puskesmas meliputi standar upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Nah, standar pelayanan minimal atau SPM pada UKM merupakan janji dari unit satuan kerja dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Prinsip manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Prinsip yang pertama yaitu inovasi dan kreativitas, di mana merupakan penyelenggaraan manajemen informasi dan regulasi kesehatan harus mampu menciptakan daya tahan dan kesinambungan kinerja sistem melalui inovasi dan kreativitas. Ini dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi di dalam sebuah kinerja, di mana tantangan tersebut pembangunan kesehatan dari lebih baik dan kreativitas dalam melakukan hal yang bersifat positif yang diinginkan. Adapun contoh dari inovasi kesehatan ialah yang terkhusus hanya untuk di bidang teknologi kesehatan. Dan adapun contoh dari kreativitas sumber kesehatan yaitu menerapkan lingkungan bersih, di mana mengajak semua orang atau orang yang ada di sekitar
untuk melakukan kerja bakti setiap minggu atau setiap bulan. Kepemimpinan yang visioner di bidang kesehatan adalah kepemimpinan yang mempunyai visi terteladan dan tertekad dalam pembangunan kesehatan. Dan ada pula pengertian dari kepemimpinan visioner, yaitu kemampuan pemimpin dalam menciptakan, merumuskan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari diri sendiri. Dan agar menjadi pemimpin yang visioner, maka seseorang harus memahami konsep visi, memahami karakteristik dan unsur visi, dan memahami tujuan visi. Di sini saya akan menjelaskan prinsip yang ketiga, yaitu sinergisme yang dinamis. Dalam pendekatan manajemen kesehatan merupakan kombinasi dari pendekatan sistem, kontingensi, dan sinergis yang dinamis. Dalam manajemen ini penting adanya interaksi, transparansi, interrelasi, dan interdependensi yang dinamis di antaranya para pelaku pembangunan kesehatan. Sinergisme yang dinamis merujuk pada konsep di mana kolaborasi dan interaksi antara individu, kelompok, atau organisasi berlangsung secara terus-menerus dan menghasilkan sinergisme yang lebih besar. Sinergisme ini dicapai melalui koordinasi yang erat, saling mendukung, dan saling memperkuat antara berbagai elemen yang terlibat. Dalam manajemen kesehatan ini, prinsip efisiensi atau kemampuan untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalkan penggunaan sumber daya, efektivitas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan, dan transparansi atau keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan sangat penting. Perencanaan kebijakan program dan anggaran perlu disusun secara terpadu. Di sini saya akan menjelaskan prinsip yang terakhir, yaitu kesesuaian dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan desentralisasi dengan mempertimbangkan komitmen global dalam pembangunan kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan kesehatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan kesehatan? Kebijakan kesehatan lebih mengacu pada langkah-langkah dan keputusan yang diambil oleh pemerintah, organisasi kesehatan, atau lembaga terkait untuk mempromosikan, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu contoh kebijakan kesehatan yang dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu kebijakan penyakit menular dan vaksinasi. Kebijakan ini dapat mencangkup program vaksinasi wajib untuk mencegah terjadinya penyakit menular seperti polio, campak, dan influenza. Kebijakan ini juga dapat memberi kesadaran kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi, bahwa vaksinasi itu sangat penting. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan administrasi kesehatan. Administrasi kesehatan merupakan kegiatan perencanaan, pengaturan, dan pembinaan serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Yang selanjutnya adalah hukum kesehatan. Hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan. Penyelenggaraan hukum kesehatan meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum, sinkronisasi dan harmonisasi di tingkat pusat dan daerah, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, fasilitasi penegakan hukum termasuk upaya penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil di bidang kesehatan, peningkatan kesadaran hukum bagi aparatur kesehatan dan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi kesehatan. Informasi kesehatan merupakan hasil pengolahan data atau penggunaan sebagai masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Salah satu contoh informasi kesehatan seperti Halodoc. Halodoc adalah aplikasi sistem informasi kesehatan yang dapat membantu pengguna untuk berkomunikasi dengan dokter secara online atau melalui telepon, chat. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan dokter spesialis tanpa harus keluar rumah atau pergi ke klinik.